Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Taskia Aulia dari kelas 3A Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan tentang satuan sintaksis kata. Yang pertama, pengertian kata. Dalam tataran morfologi, kata merupakan satuan terbesar. Satuan terkecilnya adalah morfem. Tetapi, dalam tataran sintaksis, kata merupakan satuan terkecil yang secara hierarkial menjadi komponen pembentuk satuan sintaksis yang lebih besar, yaitu frase. Kata sebagai satuan sintaksis, yaitu dalam hubungannya dengan unsur-unsur pembentuk satuan sintaksis yang lebih besar, yaitu frasa, klausa, dan kalimat. Yang kedua, struktur kata. Struktur kata adalah organisasi berbagai unsur bahasa dalam suatu kata, sehingga menjadi pola tertentu. Satu kata dapat terdiri atas bermacam struktur kata. Setiap struktur kata dapat terdiri satu suku kata, dua suku kata, dan banyak suku kata. Yang ketiga, jenis-jenis kata. Yang pertama, kata benda. Kata benda adalah jenis kata yang mengacu pada suatu benda, baik konkret maupun abstrak. Contoh kata benda konkret adalah buku, kursi, dan meja. Sedangkan contoh kata benda abstrak adalah janji, keyakinan, dan perasaan. Yang kedua, kata kerja. Kata kerja merupakan jenis kata yang menggambarkan suatu tindakan, keadaan, dan proses yang bukan termasuk kata sifat. Contohnya, menulis, membaca, dan bekerja. Yang ketiga, kata sifat. Kata sifat adalah jenis kata yang menggambarkan sifat, watak, keadaan, serta tabiat seseorang, suatu benda, atau binatang. Contohnya, keras, jauh, dan kaya. Yang keempat, kata keterangan. Kata keterangan merupakan jenis kata yang berfungsi untuk memberikan keterangan mengenai jenis kata lainnya, seperti kata bilangan, kata kerja, dan kata sifat. Meski demikian, jenis kata ini tidak dapat memberikan penjelasan mengenai jenis kata benda dan kata ganti benda. Contohnya, sangat, amat, dan tidak. Yang kelima, kata ganti. Kata ganti adalah jenis kata yang menggantikan nomina atau frasa nomina. Contohnya, saya dan kapan. Yang keenam, kata bilangan. Kata bilangan adalah jenis kata yang kerap digunakan untuk menghitung jumlah orang, binatang, atau benda, serta menyebutkan urutan suatu proses atau peristiwa. Contohnya, pertama-tama, kedua, dan seperempat. Yang ketujuh, kata konjungsi. Kata konjungsi atau penghubung merupakan jenis kata yang memiliki fungsi untuk menghubungkan dua kalimat atau dua kata.
Contohnya dan, atau, namun, tetapi. Yang kedelapan, kata interjeksi. Kata interjeksi yang kerap disebut kata seru adalah jenis kata yang dapat digunakan untuk mengungkapkan seruan perasaan seperti rasa kagum, heran, sedih, dan bahkan marah. Kata seru juga kerap digunakan dalam kalimat pernyataan dan kalimat perintah. Contohnya, ayo, aduh, dan wah. Yang kesembilan, kata preposisi. Kata preposisi atau kata depan adalah kata yang selalu berada di depan kata benda, kata sifat, atau kata kerja. Contohnya, di dan ke. Yang ke-10, kata partikel. Dalam bahasa Indonesia, kata partikel memiliki fungsi untuk membentuk suatu kata menjadi kalimat tanya dan kalimat perintah. Contoh kata partikel yang sering digunakan dalam sebuah kalimat tanya dan kalimat perintah adalah kah, tah, dan lah. Ada pula kata partikel pun yang hanya digunakan dalam kalimat tanya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.